Selamat datang kembali. Saat ini kita sudah berada di pertemuan ke-25 mengenai belajar CSS untuk pemula. Nah, selanjutnya, untuk video ini, ya latihan kita adalah terkait dengan float pada CSS. Nah, baik, untuk latihan ini, ya silakan siapkan file gambar. Nanti gambarnya itu disimpan ke dalam folder gambar yang berada di dalam folder belajar CSS. Ya, jadi, jika kita kembali ke folder latihan kita ya, tepatnya di dalam folder belajar CSS, di sini kita sudah punya folder gambar. Nah, jika pernah mengikuti pertemuan 16 ya mengenai properti background, ya harusnya folder ini sudah ada. Ya, karena folder ini kita buat ya pada saat kita belajar mengenai properti background pada CSS. Dan semua file gambar yang kita butuhkan dalam belajar CSS itu kita simpan ke dalam folder gambar. Nah, jadi folder ini akan kita gunakan selama belajar CSS. Nah, di sini di dalam folder gambar ini saya sudah siapkan beberapa gambar ya yang akan kita gunakan sebagai bahan latihan yang terkait dengan float pada CSS. Ya, jadi nanti gambar ini akan saya pilih salah satunya ya. Ya, jadi itu ketentuan untuk mengikuti video latihan ini. Ya, silakan siapkan file gambar. Nah, baik sampai di sini untuk Windows Explorer-nya ini saya close. Kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Di Visual Studio Code di sini saya sudah siapkan file pertemuan 25 ya .html dan style 25.css. Nah, jadi file ini akan kita gunakan sebagai latihan ya yang terkait dengan float pada CSS. Nah, selanjutnya yang akan kita buat terkait dengan post artikel yang terdiri beberapa elemen HTML. Yang pertama ada judul artikel, lalu ada gambar, kemudian paragraf. Nah, artikel ini yang nantinya akan saya bungkus dengan kelas yang namanya main ya. Jadi di sini saya punya div dengan nama kelas main. Ya, jadi elemen terluar dari artikel kita nanti itu adalah kelas main. Kemudian di sini saya punya tag artikel, lalu di dalamnya ya terdapat judul, gambar, dan paragraf. Untuk judul ini saya bungkus dengan tag H2. Misalnya di sini judul artikel 1. Jadi nanti ceritanya kita butuh beberapa artikel ya. Kemudian di bawahnya ada gambar yang menggunakan tag img, lalu tab di keyboard. Kemudian nilai di dalam atribut src ini ya, itu merupakan source atau alamat di mana file gambar tersebut kita simpan. Ya tentu di dalam folder gambar yang tadi ya. Nah, di sini berarti nilai yang ada di dalam atribut src ini pertama folder gambar, lalu slash, kemudian kita cari gambar yang akan kita gunakan. Ini saya pilih artikel 1. Nah, kemudian di bawahnya, ini saya enter, kita butuh paragraf di sini sebagai artikel. Saya gunakan lorem ya, lorem sebanyak 150 supaya artikelnya lebih panjang dilihat ya. Saya tip di keyboard. Nah, kita akan buat 3 artikel ya. Saya scroll ke bawah. Di luar tag artikel, ya saya enter di sini. Untuk sidebar ini saya hide ya supaya area kerja kita luas dilihat. Buka lagi tag artikel. Lalu di dalamnya ada tag H2 sebagai judul artikel 2. Lalu di bawahnya tag img untuk menginsert gambar. Di dalam folder gambar, di sini ada gambar artikel 2. Lalu di bawahnya tag p, kita butuh lorem di sini sebagai isi artikelnya 150. Saya tap di keyboard. Oke, lanjut di bawahnya kita butuh 3 artikel. Tag artikel kembali, kemudian tag H2, judul artikel, lalu di sini ada gambar,
foldernya gambar, kemudian artikel 3. Nah, mengenai file gambar yang saya gunakan ini, jika teman-teman ingin sama ya dengan file gambar yang saya gunakan, nanti link download dari file gambar ini akan saya simpan di kolom deskripsi video ini. Artikel 3. Kemudian di bawahnya saya butuh paragraf di sini, lorem 150 kata. Tap di keyboard. Oke, sampai di sini harusnya kita sudah punya 3 artikel ya, yang terdiri dari judul artikel, gambar, dan paragraf. Oke, sampai di sini kita akan jalankan dulu file pertemuan 25 ya .html. Kita kembali ke folder latihan kita, folder belajar CSS. Kita cari pertemuan 25.html. Ini ya, paling bawah. Saya klik 2 kali. Nah, di sini kita sudah punya judul artikel 1, judul artikel 2, dan judul artikel 3. Nah, selanjutnya kita akan coba berikan style pada file pertemuan 25.html. Nah, kita kembali ke Visual Studio-nya. Di sini saya sudah siapkan file style 25 ya .css, dan tinggal saya hubungkan file HTML ini dengan style 25.css. Di sini di bawah tag title saya gunakan tag link, lalu di sini folder CSS. Kita cari pertemuan 25.css. Ini saya klik. Sekarang kita sudah terhubung dengan style 25.css. Yang pertama kita berikan style di sini, kita akan menghapus margin ya dan padding default dari tiap-tiap elemen yang ada di dalam tag body. Ya, di style 25.css, ini biasanya saya gunakan selector universal ya. Kemudian margin 0 pixel, lalu padding 0 pixel. Oke, sampai di sini kita cek dulu, kita lihat hasilnya di browser. Ini saya refresh. Nah, sekarang tidak ada lagi jarak antar elemen ya. Karena kita sudah menghapus margin dan padding default tiap-tiap elemen ya yang ada di dalam tag body. Nah, selanjutnya semua elemen yang ada di dalam tag body itu menggunakan jenis huruf yang sama dan warna yang sama. Jadi kita bisa gunakan selektor body ya seperti ini. Untuk jenis font kita gunakan properti font family. Nah, di sini kembali saya menggunakan Arial, titik koma di sini. Kemudian warna teksnya, ini warnanya masih menggunakan yang warna yang sama dengan video sebelumnya, teal, lalu titik koma. Ya, sampai di sini. Kita cek lagi apakah jenis huruf dan warnanya sudah berpengaruh. Saya refresh. Nah, sudah ya jenis hurufnya berubah jadi Arial, kemudian semua teks itu warnanya teal. Oke, lanjut. Kita akan menentukan ya lebar dari kolom artikel yang kita buat. Nah, di sini kita sudah punya selektor namanya kelas main yang membungkus semua elemen artikel, yaitu H2, gambar, dan paragraf. Kembali ke style 25.css, kita akan menentukan lebar dari kelas main ini, titik main, ya karena selektornya adalah kelas ya, maka kita awali dengan titik, lalu nama kelasnya. Untuk lebar, kita gunakan properti width. Misalnya di sini 900 pixel. Lalu kita atur untuk marginnya, menggunakan properti margin seperti ini. Untuk bagian atas, saya akan geser ke bawah sedikit, 30 pixel. Lalu kiri kanan, auto. Ya, supaya ke tengah secara horizontal. Nah, sampai di sini kita lihat lagi hasilnya. Kembali ke browser, saya refresh.
Nah, setelah kita refresh web browser-nya ya, untuk margin auto ini kelihatannya tidak berpengaruh ya. Ya, ini terjadi karena di sini ada gambar yang berkurang besar ya, yang melebihi elemen pembungkusnya yaitu 900 piksel. Ya, tapi di sini untuk margin top-nya itu sudah berpengaruh 30 piksel. Nah, jika kita perhatikan pada gambar yang kita gunakan, itu ukurannya beda-beda ya. Ya, nanti ini kita bisa atur dimensinya menggunakan CSS. Oke, sekarang kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Kita akan coba atur gambar ini. Kita cek dulu pertemuan 25.html, apa yang bisa kita gunakan di sini sebagai selektor. Di dalam tag artikel, nah di sini kita punya tag H2, tag IMG, dan tag P. Kita akan coba atur yang gambar dulu ya, tag IMG yang ada di dalam tag artikel. Di file CSS-nya, saya enter di sini. Untuk selektornya, sebenarnya bisa kita lakukan seperti ini ya, IMG. Tapi ingat, semua tag IMG itu akan kena properti ini. Supaya lebih spesifik, kita bisa tambahkan di sini tag artikel. Ya, IMG yang ada di dalam tag artikel berikan style yang sama. Pertama, properti CSS yang saya letakkan di sini itu menentukan lebar di semua gambar yang berada di dalam tag artikel. Kita bisa gunakan properti di sini. Misalnya gambarnya 300 piksel. Oke, kita cek sampai di sini. Kita refresh web browser-nya. Nah, maka semua gambar itu lebarnya 300 piksel. Nah, selanjutnya, jika kita ingin ya semua teks atau paragraf ini berada di sebelah kanan gambar, itu bisa kita gunakan properti yang namanya float. Kembali ke Visual Studio Code-nya, kita akan coba di sini tag IMG yang berada di dalam tag artikel. Float, jadi yang di float itu gambarnya ya, float left. Kita lihat hasilnya. Saya refresh. Nah, maka semua teks itu berada di sebelah kanan gambar. Selanjutnya, jika kita ingin ada jarak ya, ada jarak antar gambar ini dengan judul artikel, yaitu tag H2, di sini bisa kita gunakan properti margin top, yang masih terkait dengan selektor IMG. Nah, di sini kita tambahkan properti margin top. Coba 10 piksel. Kita cek lagi hasilnya, ini saya refresh. Nah, maka akan ada jarak 10 piksel antara gambar dengan judul artikel. Selanjutnya untuk di sebelah kanan gambar ini, jika kita ingin ada jarak ya, antara gambar dengan teks ini di sebelah kanan gambar, kita bisa berikan properti margin right ya untuk gambarnya. Kita tambahkan di sini margin right. Cobalah 20 piksel. Kita lihat hasilnya, saya refresh. Nah, maka di sini akan ada jarak ya antar gambar dengan teks ini sebanyak 20 piksel di sebelah kanan gambar. Kemudian satu hal di sini yang terkait dengan margin ya. Untuk penulisan properti margin seperti ini, ya margin top, lalu margin right, itu bisa kita singkat penulisan marginnya. Ya, bisa kita lakukan seperti ini, margin, lalu titik 2. Ya, di dalam properti margin ini, itu bisa kita simpan beberapa nilai. Ya, bisa 1 nilai, 2 nilai, 3 nilai, atau 4 nilai. Ya, tergantung di sisi mana yang akan kita berikan properti margin. Nah, misalnya,
Untuk margin top dan margin right ini saya blok ya, lalu saya komentari, Ctrl// di keyboard, supaya kedua properti ini tidak dibaca oleh CSS. Ini sebagai contoh, jika satu nilai seperti ini, 1 pixel, ya ini saya scroll sedikit, maka tiap-tiap sisinya, ya itu marginnya 10 pixel. Bagian atas 10, bagian kiri 10, bagian bawah 10, bagian kanan 10. Nah, jika dua nilai seperti ini, 10, 20. Jadi 10 itu berlaku untuk atas dan bawah, yang 20 itu berlaku untuk kiri kanan. Nah, jika tiga nilai, anggaplah seperti ini, 10 pixel, yang 10 sekarang itu untuk bagian atas, yang kanan itu 20, yang bawah itu 10. Jika 4 nilai, anggaplah 20. Nah, arah putarannya itu mengikuti arah jarum jam. 10 pixel itu untuk atas, 20 pixel untuk kanan, 10 pixel untuk bawah, dan 20 pixel untuk kiri. Ya, karena kita ingin mendapatkan efek seperti ini ya, bagian atas 10, bagian kanan 20, maka kita bisa lakukan seperti ini. Yang bawah 0, ya karena tidak ada margin di bagian bawah, yang sebelah kiri juga 0. Ya, jadi 10 untuk atas, 20 untuk kanan, di bawah 0, kiri 0. Sini titik koma. Nah, sekarang kalau kita lihat hasil di web browser, ini kalau saya refresh, nah hasilnya tetap sama. Nah, kecuali jika kita ingin menambahkan jarak ya antar gambar dengan teks yang di bawahnya. Nah, di sini kita bisa atur, anggaplah 10 pixel. Sekarang kita lihat hasil di browser, ini saya refresh. Nah, maka akan ada jarak di sini 10 pixel. Tapi ini kita biarkan kosong aja ya. Saya refresh kembali. Ya, jadi itu mengenai properti margin pada CSS. Nah, selanjutnya, sampai di sini ya, ini kelihatannya tidak ada masalah ya ketika kita menggunakan properti float. Nah, akan tetapi jika ya saya menghapus sebagian dari paragraf ini, ya, saya kembali ke file HTML-nya. Ini saya hapus dari bawah, saya blok sampai di sini, oke, atau sampai di titik ini ya. Saya hapus. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Saya refresh. Artikel 2, gambar dan paragrafnya itu ikut satu baris dengan artikel 1. Ya, karena itu memang problem ya ketika kita menggunakan properti float. Ketika kita menggunakan properti float, maka elemen setelahnya itu akan terus berada di dalam satu baris dari elemen yang kita berikan float, yaitu gambar. Ketika ada elemen yang terkena properti float, maka elemen setelahnya itu akan terus berjejeran ke samping, bukan di bawahnya. Ya, sampai kita menghentikan efek float ini. Nah, untuk menghentikan float ini, ya supaya kembali normal ya berjejeran ke bawah, di file HTML-nya, nah di sini kita hanya perlu mencari di manakah kita perlu menghentikan float tersebut. Ya, karena kita ingin ya setelah artikel pertama, artikel kedua pindah ke bawah, tidak berada di samping artikel pertama, berarti kita bisa hentikan float ini di sini. Ya, setelah tag penutup artikel. Nah, tinggal kita buat div di sini ya dengan nama kelas. Nama kelasnya bebas ya. Anggaplah nama kelasnya di sini adalah clear. Lalu saya tap di keyboard. Nah, cukup seperti ini ya, jangan diisi apapun. Nah, tinggal di CSS-nya di sini kelasnya clear, lalu propertinya adalah clear. Nah, karena kita akan menghapus ya atau menghentikan float dari kiri, maka nilai dari properti clear ini adalah left. Oke, sampai di sini. Coba kita lihat hasilnya. Ini saya refresh. Nah, maka artikel kedua itu akan pindah ke bawah karena float di sini sudah tidak diberlakukan lagi, alias sudah dihentikan.
Nah, begitu pula dengan artikel 2 dan seterusnya ya. Ini kalau dilihat artikel 2 dan 3 sampai di sini tidak ada masalah apapun ya, karena paragraf ini itu cukup memenuhi lebar dan tinggi dari gambar yang kita gunakan. Tapi begitu kita menghapus beberapa kata dalam paragraf ini, nah maka akan terjadi problem yang seperti pada artikel 1. Coba kita tes di pertemuan 25.html. Coba kita hapus, mulai dari sini. Ini saya hapus. Kita lihat hasilnya, ini saya refresh. Nah, kasusnya kembali lagi. Ya karena ini masih terjadi float di sini ya. Tag IMG. Itu artinya semua tag IMG ya terkena dengan float left. Ya, jadi untuk mengatasi hal ini sama ya. Tinggal kita hentikan floatnya. Kita cari di mana kita akan hentikan float ini, ya tepatnya di sini. Setelah tag penutup artikel. Nah, di sini kita sudah punya kelas namanya clear. Ya, lalu propertinya clear left. Jadi di sini tinggal bikin kelas clear. Oke, sudah sampai di sini. Kita lihat lagi hasilnya di browser. Ini saya refresh. Ya, sama yang ketiga ya. Kita hentikan semua floatnya. Setelah tag penutup partikel di sini. Titik clear. Oke. Jadi walaupun nanti saya hapus sebagian dari teks ini, itu tidak akan naik mengisi tempat dari artikel kedua. Saya hapus sampai di sini. Kita refresh lagi. Nah, selanjutnya kita akan berikan style khusus untuk judul artikel. Ya, tiap-tiap judul artikel. Ada artikel 1, 2, dan 3. Kita akan berikan properti margin top ya, supaya ada jarak antara gambar ini dengan tiap-tiap judul artikel. Untuk judul artikel, di sini kita bungkus dengan tag H2. Ya, jadi select processes-nya. Di sini kita bisa lakukan ini ya, tag H2 seperti ini. Tapi sekali lagi, semua tag H2 itu akan kena properti ini. Supaya lebih spesifik, tag artikel, lalu H2. Ya, tag H2 yang berada di dalam tag artikel. Margin top, ya karena kita ingin ada jarak di atasnya ya. Coba 30 pixel. Oke, kita lihat lagi hasilnya. Ini saya refresh. Nah, maka tiap-tiap artikel, ya dari artikel 1 ke 2, itu ada jarak antar gambarnya ya. Nah, selanjutnya, bagaimana jika kita menambahkan garis horizontal ya di tiap-tiap artikel? Nah, kita coba di file HTML-nya. Kita mulai dari artikel 1. Di sini ya. Setelah tag penutup P, saya enter di sini satu kali. Ada tag di sini namanya tag HR. Saya tap di keyboard. Ini untuk membuat garis horizontal. Oke, sampai di sini. Kita cek dulu. Saya refresh. Nah, di sini kita sudah punya garis horizontal ya. Tapi yang kita inginkan bukan seperti ini. Ya, garis horizontalnya tidak selebar dengan paragrafnya. Kita ingin garis horizontalnya itu mengikuti panjang dari tag artikel. Jadi kita mau garis horizontalnya berada di sini ya. Yang membentang secara horizontal ya, sepanjang tag artikel. Ya, berarti di sini kita salah posisi ya dalam menempatkan tag artikel. Kita pindahkan untuk tag artikel. Ya, ini saya klik kanan, kemudian pilih cut. Kita letakkan setelah clear. Di sini. Saya paste di sini. Oke, kita coba. Saya refresh. Nah, sini kita sudah punya ya.
Atau ini kita tambahkan lagi teksnya ya. Di artikel pertama, saya blok semua teks yang ada di dalam tag P ini. Saya hapus, lalu lorem lagi. Coba kita isikan lagi 150, ya kembali ke semula, lalu tab di keyboard. Oke, saya refresh lagi. Nah, selanjutnya, semua artikel ya kita buatkan garis horizontal. Semua artikel setelah kelas clear ya. Tag HR. Artikel ketiga lagi di sini. Tag HR. Oke, kita cek lagi hasilnya. Saya refresh. Nah, tinggal kita berikan sentuhan CSS ya untuk tag HR ini. Di style 25.css yang akan kita lakukan di tag HR ini, pertama untuk bordernya ya. Kita kasih properti border 1 pixel, lalu jenis bordernya adalah solid, kemudian warnanya, warna bordernya ya. Ini kembali saya gunakan warna ini. Oke, kita cek lagi. Saya refresh. Oke. Kita geser sedikit ke bawah ya. Kita berikan jarak antara garis ini dengan paragrafnya. Kita bisa gunakan properti margin di sini, margin top 10 pixel. Oke, kita cek lagi hasilnya. Nah, oke lanjut. Kita akan fokus di bagian tag P-nya ya, atau artikelnya. Kita akan mengatur jarak antar baris di semua tag P. Lalu mengatur perataan teksnya. Oke, kita akan coba style, kembali ke Visual Studio Code-nya. Di file HTML-nya, di sini kita sudah punya tag P ya. Tag P yang berada di dalam tag artikel. Oke, jadi sekali lagi, ya kita bisa lakukan seperti ini ya. Tapi ingat, semua tag P akan kena. Spesifiknya artikel, ya, tag P yang berada di dalam tag artikel. Jika ingin memberikan jarak antar baris, kita gunakan properti line height. Misalnya di sini kita kasih 28 pixel. Oke, saya cek dulu ya hasilnya. Saya refresh. Nah, ini akan ada jarak antar baris sebanyak 28 pixel. Oke, selanjutnya untuk perataan teksnya. Di sini ada properti CSS namanya text legend. Yang nilainya adalah justify. Oke, kembali ke browser, saya refresh. Nah, maka semua tag P itu akan rata kiri kanan. Ya, jadi begitu mengenai latihan kita kali ini yang terkait dengan properti float pada CSS. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.